Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 19 Juli 2025. Happy weekend untuk kita. Juga lagi liburan anak-anak sekolah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di zaman ini saya kira banyak sekali orang berburu konten. Dan apa-apa dijadikan konten. Lagi makan jadi konten. Lagi liburan jadi konten. Lagi kerja jadi konten. Bahkan berdoa pun dijadikan konten. Tidak sedikit orang memamerkan kesalehan dan kebaikan yang dibuat demi konten. Tidak ada lagi ruang privat bersama dengan Tuhan. Karena semuanya supaya dilihat orang. Semuanya jadi flexing dan jadi konten. Gowori nggak pernah berambisi demi konten atau cari sensasi. Tetapi hanya berbagi inspirasi dari firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Namun, Yesus dengan tenang menyingkir, menyembuhkan orang, dan melarang mereka agar tidak menyebarluaskan apa yang telah mereka lihat, apa yang mereka alami, supaya tidak semakin memanaskan hati mereka yang menolak Yesus, hati para orang-orang yang hendak membunuh Yesus, yang hendak mencari-cari kesalahan atas diri Yesus. Inilah yang digenapi Yesus melalui nubuat Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadi hukum yang menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Ia menyingkir bukan karena takut, namun karena pewartaannya belum selesai. Ia nggak cari panggung, tidak tebar-tebar pesona, tidak mencari popularitas diri, nggak cari konten Yesus. Ia sungguh adalah pribadi yang rendah hati. Yesus bahkan melarang mereka yang telah mengalami kebaikan dari dirinya
untuk tidak menceritakan hal itu kepada yang lain. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini sungguh sangat menguatkan buat saya. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskan, dan sumbu yang udah pudar nyalanya tidak dipadamkan. Artinya apa? Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk menopang. Yang udah mau patah ditopang biar kuat. Yang mau padam diberi semangat supaya tidak padam apinya. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, mari kita mau selalu bersandar pada Tuhan. Sebab dengan kita bersandar pada Tuhan, Dialah yang akan menopang kita. Dialah yang senantiasa menjaga api dalam diri kita untuk berkobar-kobar selalu dalam menjalani hidup. Sebab selalu ada sukacita ketika kita sungguh setia mengikutinya. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.